Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayustianingsih, NIM 2319116. Saya akan meresensi novel yang berjudul Sunrise for Sheila karya Eri Cassandra. Siapa sih Eri Cassandra? Ia seorang cadoki alias calon dokter gigi kelahiran 5 April 1991 yang mulai berkecimpung di dunia kepenulisan sejak mengikuti kegiatan kampus fiksi di Vapres. Memiliki hobi membaca sejak kecil hingga menjadi langganan peminjam buku terbanyak di sekolah. Penulis menjadikan kegiatan menulis sebagai pelipur lara di sela kesibukan koasnya. Menulis adalah hobi barunya. Novel ini menceritakan kisah perjalanan hidup Sheila dalam meraih cita-citanya menjadi seorang dokter. Sheila yang terlahir dari keluarga yang pas-pasan, sehingga untuk meraih cita-citanya sebagai dokter sangat mustahil untuk Sheila. Dalam novel ini diceritakan berbagai pengorbanan yang dilakukan oleh Sheila untuk tetap bertahan mencapai cita-citanya. Pengalaman hidup yang tidak akan pernah Sheila lupakan hingga dia menjadi seorang yang berguna bagi banyak orang di sekitarnya. Juga memiliki kisah cinta yang berat. Antara cinta dan cita-cita, Sheila lebih memilih cita-citanya. Demi meraih cita-citanya itu, Sheila merelakan cintanya tergadaikan. Sheila juga mengorbankan harga dirinya hanya untuk membiayai segala biaya kuliahnya. Akhirnya, Sheila mau dinikahi siri oleh pengusaha kaya yang sudah beristri. Ares yang mencintai Sheila tetap berusaha mengejar Sheila, walaupun dia sudah tahu bahwa Sheila telah menjual harga dirinya dan menikah siri dengan pengusaha kaya tersebut. Namun, Sheila tidak bisa menerima cinta Ares karena dia merasa tidak pantas untuk Ares. Sheila berusaha untuk menjauhi Ares. Istri Pak Rudi yang sah mengetahui pernikahan siri Sheila, dan dia mengancam Sheila untuk segera bercerai dengan suaminya. Sheila tidak mau mengambil resiko dan akhirnya resmi bercerai dengan Pak Rudi. Ares yang mengetahui hal tersebut, ia semakin berusaha untuk mendekati Sheila. Namun Sheila tetap saja menolaknya. Pada akhirnya Ares harus menerima perjodohan dari ayahnya dan dia harus berhenti mengejar-ngejar Sheila. Merasa tercekat namun juga merasa cukup lega karena Ares telah menemukan pasangan hidup yang pas dengan dirinya. Setelah Sheila resmi menjadi dokter dan bekerja sebagai dosen di universitasnya dahulu, Sheila bisa menjalankan kehidupannya seperti biasa. Namun masalah mulai muncul terkait dengan Pak Rudi, mantan suami Sheila. Sheila harus terkena masalah tersebut karena harta yang telah diberikan oleh Pak Rudi merupakan hasil korupsi. Sheila tidak akan ditahan, tapi hanya akan menjadi saksi. Sheila meminta sahabatnya Sherlyn untuk mencarikannya pengacara untuk mendampinginya di persidangan. Ternyata pengacara yang dibawa Sherlyn itu adalah Rayhan, teman SMA Sheila dan juga cinta pertama Sheila. Pada suatu malam, Ares dalam perjalanan pulang bersama dengan anak istrinya mengalami kecelakaan. Istri Ares meninggal dunia dan Ares sendiri mengalami kebutaan sebelah matanya, sedangkan anaknya baik-baik saja. Mendengar kabar dari putri kakak Ares bahwa Ares mengalami kecelakaan, Sheila langsung menuju ke rumah Ares sekalian untuk melayat istrinya Ares. Setelah kematian istri Ares, Sheila juga mengunjungi Ares untuk melihat Dania, anak Ares yang ditinggal oleh ibunya. Di balik kedekatannya dengan Ares, Pak Rudi mulai muncul lagi di hadapan Sheila dan meminta rujuk kepada Sheila. Namun, Sheila tidak ingin mengulangi kesalahan terbesar dalam hidupnya, sehingga Pak Rudi ditolaknya mentah-mentah. Ketika Pak Rudi akan mengejar Sheila, tiba-tiba Pak Rudi tertabrak oleh mobil bus yang mengemudi ugal-ugalan. Sheila pun segera membawanya ke rumah sakit terdekat, namun karena terlalu banyak kehabisan darah, nyawa Pak Rudi tidak dapat ditolong. Sebelum Pak Rudi meninggal, ternyata di dalam dompetnya terdapat sebuah kartu pendonor mata. Sheila berpikir bahwa yang dimaksud Pak Rudi adalah Ares. Ares yang sedang berada di rumah tiba-tiba menerima telepon bahwa dia telah mendapatkan donor mata. Ares sangat senang dan segera menuju ke rumah sakit bersama keluarganya. Setelah itu, Ares langsung menjalani operasi. Operasi berlangsung, Ares meminta Sheila untuk selalu berada di dekatnya karena Ares ingin orang yang pertama dia lihat adalah Sheila. Setelah perjalanan panjang, tidak terasa Putri telah menikah dengan Rayhan, Sherlyn dengan Alvin, Nara dengan Bagas. Ketiga pasangan tersebut sudah memiliki buah hati masing-masing, tidak dengan Sheila. Sheila tidak bisa punya anak karena penyakit yang dideritanya menjadikan ovariumnya tidak berfungsi. Walaupun demikian, Ares tetap menerima Sheila bagaimanapun keadaannya. Akhirnya Sheila dengan senang hati menerima Ares untuk menemani hidupnya sebagai pasangan yang sah.
Kelebihan novel ini, tulisan isi buku jelas, alur cerita yang menarik dan mudah dipahami, bahasa yang digunakan mudah dimengerti dan sesuai dengan kondisi dalam cerita. Terdapat footnote, isi cerita yang sangat menginspirasi. Cover buku sesuai dengan judulnya. Jenis kertas ringan, terdapat kutipan jaminan kepuasan untuk pembaca. Sedangkan kekurangan novel ini, jenis font kurang menarik dan tidak pantas dibaca oleh anak-anak di bawah umur karena tokoh dalam novel ini memberikan contoh yang tidak baik dalam mendapatkan keinginannya. Kesimpulan dari saya, novel ini sangat bagus untuk dibaca. Dilihat dari kelebihannya, novel ini akan memberikan banyak hal yang belum pernah didapat. Dari isi cerita sangat menginspirasi untuk terus berjuang meraih cita-cita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.